Oh iya, minggu ini kan kalau gak salah kita ada pembahasan itu mengenai materi konseling entrepreneurship atau kewirausahaan. Nah, itu aku belum sempet nyari-nyari ya. Jadi aku tuh gak paham gitu, kayak misal pengertiannya aja tuh aku masih belum tahu. Kira-kira kalian ada yang ini gak sih? Ada yang sempat nyari atau tahu gitu? Nah, yang aku tahu ini ya, kewirausahaan itu adalah kemampuan dan kesiapan untuk mengembangkan, mengatur, dan menjalankan suatu usaha dengan segala ketidakpastiannya untuk memperoleh keuntungan. Itu yang aku tahu. Mungkin yang lain beda pendapat sama aku, gak tahu. Walah, dari penjelasannya Ica tuh aku nangkepnya berarti kewirausahaan itu suatu kegiatan yang dimana membangun usaha untuk menciptakan sebuah produk atau jasa berarti. Kalau menurut aku pribadi, kalau berbicara tentang kewirausahaan itu sendiri itu sebuah proses di mana kita menciptakan sesuatu agar bisa bernilai tambah dalam ekonomi kayak gitu. Mungkin ini ya, kalau menurutnya aku dari penyampaian yang udah kalian sampaikan mengenai pengertian kewirausahaan itu sendiri, menurutku kewirausahaan secara sederhananya itu semacam kayak kemampuan yang memanfaatkan peluang yang ada. Oke, itu pendapat dari teman-teman semua ya tentang kewirausahaan. Kalau dari aku sendiri bisa disimpulkan sih kalau kewirausahaan itu merupakan langkah-langkah dalam mendirikan dan menjalankan sesuatu bisnis atau usaha. Kalau menurutku tuh ya kewirausahaan itu ya karirnya itu yang beresiko tinggi, tapi penghasilannya tuh juga tinggi, terlepas dari resikonya yang tinggi gitu. Jadi jika membahas tentang wirausaha, pasti ada yang namanya wirausahawan. Wirausahawan itu adalah individu yang bisa menciptakan bisnis sendiri, menanggung sebagian besar risiko, dan juga menikmati keuntungan dari usaha yang dirintisnya. Nah, kalau kewirausahaan adalah proses mendirikan dan menjalankan bisnis itu atau usaha tersebut, seperti itu. Jadi singkatnya, kewirausahaan itu adalah proses mendirikan suatu usaha. Gitu. Nah, untuk kewirausahaan itu sendiri ya, itu ruang lingkupnya itu juga ada beberapa. Jadi banyak lah setauku. Pertama tuh ada perikanan. Nah, kalau yang perikanan tuh biasanya kayak usaha penetasan ikan, kayak makanan ikan gitu. Terus ada peternakan juga. Itu lebih ke ini loh. Kan ada yang ternak ayam diambil telurnya, atau bebek buat diambil dagingnya, atau sapi diambil susunya, jadi kayak gitu itu. Terus seingatku satu lagi tuh ada agraris ya. Untuk agraris sendiri tuh contohnya kayak lebih ke pertanian yang menghasilkan kayak padi, jagung, sayur-sayuran, bisa juga obat-obatan. Jadi usahanya tuh bisa dalam bentuk perhutanan, perkebunan juga bisa. Mungkin dari teman-teman ada yang mau nambahin, karena yang aku tahu yang ruang lingkupnya masih itu, siapa tahu lebih luas lagi. Ini sih Mel, aku mau nambahin ya, gak cuman di perikanan, peternakan, sama agraris. Jadi ruang lingkup dari kewirausahaan ini ada juga di perdagangan, di mana yang kita tahu perdagangan ini tuh relatif mudah dilakukan oleh masyarakat umum, dan juga banyak banget gitu yang melakukan kegiatan ini, asalkan mereka itu punya barang untuk dijadikan jual beli. Nah, di perdagangan ini ada pedagang yang dibagi menjadi 3, yaitu ada pedagang besar, pedagang menengah, sama pedagang kecil. Nah,
Kalau pedagang besar ini yang aku tahu itu merupakan pedagang yang membeli barang dalam jumlah besar langsung dari produsennya. Nah, terus itu dijual kembali dalam jumlah yang besar pula. Terus untuk pedagang menengah ini merupakan pedagang yang membeli barang dalam jumlah besar juga, kemudian dijual kembali kepada pedagang kecil. Kalau pedagang kecil itu biasanya kita sebut dengan pedagang eceran, yang dia tuh punya tempat sendiri atau kios tetap. Terus ada lagi ruang lingkup yang lainnya, tapi aku lupa. Gak tahu teman-teman mungkin inget apa aja ruang lingkupnya. Oh iya Yen, itu ya juga ada ruang lingkup pemberian jasa. Di antaranya tuh sebagai pedagang perantara, sebagai pemberi kredit atau perbankan, sebagai pengusaha angkutan, terus sebagai pengusaha hotel dan restoran. Terus ada juga perindustrian dan kerajinan. Nah, itu industri merupakan suatu bidang atau kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pengolahan bahan mentah, bahan baku maupun barang setengah jadi. Terus kemudian tuh ya dijadikan barang bermutu tinggi. Terus ada macam-macamnya industri, tapi aku lupa. Mungkin yang lain ada yang inget tentang 3 macam industri itu. Nah ya yuk, yang aku tahu itu industri itu ada 3. Nah itu ada industri besar. Nah industri besar ini jumlah tenaganya melebihi 100 orang. Misal industri mobil, industri pesawat terbang gitu. Terus yang kedua itu ada industri menengah. Industri menengah itu yang menggunakan tenaga kerja sekitar 20 sampai 99 orang. Misalnya industri keramik atau industri bordil gitu. Terus yang terakhir itu ada industri kecil. Nah industri kecil ini biasanya mempekerjakan sekitar 5 sampai 19 orang. Misalnya industri genteng, industri pengelolaan rotan gitu. Nah itu kan biasanya ada ruang lingkup wirausaha. Nah itu ya apa gimana? Ada yang tahu mungkin? Ruang lingkup wirausaha itu biasanya bergantung pada ukuran, lokasi geografis, dan strukturnya. Misalnya itu toko kelontong kecil milik keluarga, itu adalah salah satu contoh usaha mikro. Berarti jenis dasar dalam kategori ruang lingkupnya tuh pada ilmu ekonomi ada 2 ya, ekonomi mikro sama makro. Terus mikro ini identik dengan suatu hal yang kecil. Kalau makro diidentikan dengan hal yang besar. Kalau contohnya apa kurang paham aku. Ya, jadi kalau apa namanya tadi dah? Kalau mikro itu identik sama yang hal kecil, sedangkan makro itu identik dengan hal-hal yang besar. Nah, contohnya itu kalau di ekonomi mikro kayak jual beli, terus bekerja dan sebagainya. Jadi lingkupnya itu masih dalam kapasitas kecil. Sedangkan ekonomi mikro sendiri contohnya itu kayak interaksi di pasar. Karena di situ yang dilihat tuh perilaku penjual dan konsumen, di mana di pasar itu pasti ada faktor produksinya kan. Makanya lingkupnya itu sudah bisa dibilang besar dan termasuk ke dalam ekonomi makro.